Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengajak kita semua, mari berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, karena itu adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat setelah kita mengamalkan Al-Quran tentunya. Kemudian mari juga kita menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, sekaligus beliau juga bisa dicontoh oleh siapapun dan bisa dicontoh dalam perkara apapun. Dan yang ketiga, saya juga mengajak kita semua, mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersolawat. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah nanti hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tema kita di pekan kemarin, yaitu tentang keutamaan Qiyamul Lail. Tentu kita akan kaji ini semua dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Qiyamul Lail itu perkara yang berbeda dengan tahajud. Kalau Qiyamul Lail ini maknanya lebih luas. Qiyam itu artinya menghidupkan, lail itu artinya malam. Menghidupkan malam itu tidak mesti dengan sholat. Apapun jenis ibadah yang kita kerjakan di malam hari, jenis kebaikan yang kita lakukan di malam hari pun, jenis ketaatan apapun, kalau dikerjakan di malam hari antara isya dan subuh, maka itu disebut qiyamul lail. Berbeda hal dengan tahajud. Kalau tahajud itu lebih khusus maknanya. Tahajud itu berasal dari kata-kata hajada, tidur artinya, ditambah huruf ta di depannya. Tahajjada ya tahajjadu. Nah, itu maknanya berusaha bangun dari tidur. Berarti salat tahajud itu seperti yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, at-tahajjud huwa shalah ba'da naum. Tahajud itu kata Imam Nawawi salat yang dikerjakan setelah didahului oleh tidur. Sesuai dengan makna harfiahnya. Tahajud, hajada. Setiap qiyamul lail belum tentu tahajud, tapi setiap tahajud dia merupakan bagian dari qiyamul lail. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jangan sampai nanti kita mengira qiyamul lail sama dengan tahajud. Berbeda. Qiyamul lail maknanya lebih luas, tahajud maknanya lebih khusus. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk keutamaan qiyamul lail dan salat malam. Qiyamul lail dan salat malam. Nah, salat malam itu juga banyak jenisnya. Ada salat malam yang dia terikat dengan keadaan tidur tadi. Nah, disebut namanya salat tahajud. Yang kedua ada salat malam yang dia terikat dengan jumlah rakaat, witir. Dia mesti ganjil. Tidak boleh genap.
Karena witir itu sendiri maknanya ganjil. Ada hadis Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Dan yang ketiga ada salat malam yang tidak terikat dengan apapun. Nah ini banyak ya. Ada salat hajat, ada salat istikharah, ada salat tarawih, ya, dan ada beberapa salat sunnah yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk ke utamaan salat malam. Mungkin beberapa sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, salat malam itu, salat apapun itu, mau tahajud, mau tarawih, itu salat sunnah yang paling besar pahalanya. Terkhusus salat tahajud, itu salat sunnah yang paling besar pahalanya setelah salat 5 waktu. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Afdhalus shalah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail." Sebaik-baik salat kata Nabi yang dikerjakan setelah salat 5 waktu itu adalah salat yang kita kerjakan di sepertiga malam terakhir. Nah, salat yang kita kerjakan di sepertiga malam terakhir paling tidak ada 2, tahajud sama witir. Berbeda dengan tarawih. Kalau tarawih dianjurkan dikerjakan di awal malam, walaupun boleh di akhir malam. Mungkin kita bertanya, mengapa salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu itu salat tahajud? Ya, karena salat sunnah yang paling susah dilakukan adalah salat tahajud. Karena masih bangun dari tidur. Gak semua orang bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Ada satu kaidah yang sering kita dengar dalam teori ilmu fikih dan ilmu usul fikih, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan Allah berikan tergantung tingkatan kesulitan kita mengerjakan suatu ibadah tadi. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Salat 5 waktu yang paling besar pahalanya adalah subuh. Karena paling susah gitu, ya. Ini ada riwayat menarik dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, kanat diyarana na'iyah anil masjid fa'aradna an nami'a buyutana fanataqarrab minal masjid panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata Jabir, dulu rumah kami jauh dari masjid. Masjid Nabawi yang disebutkan oleh Jabir ini. Jauh sekali. Karena kami pengen sholat berjamaah, mudah ke masjid. Kami berikhtiar untuk menjual rumah kami yang jauh tadi dan kami membeli rumah di sekitar Masjid Nabawi. Tapi apa komentar Nabi dan respon Nabi? Fanahana Rasulullah. Perbuatan kami tadi tidak disetujui oleh Nabi. Nabi melarang untuk menjual rumah kami yang jauh tadi supaya bisa sholat dekat masjid. Kata Rasulullah, faqala innalakum bikulli khutwatin darajah. Karena kata Nabi, kalau rumah kalian jauh, semakin jauh kalian melangkah, semakin banyak derajat kemuliaan yang kalian dapatkan. Dan semakin banyak dosa-dosa yang diampunkan. Tapi kalau rumah kalian dekat dengan masjid, kalian melangkahnya sedikit menuju masjid kata Nabi, ya tentu pahalanya sedikit juga. Nah ini menunjukkan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan Allah berikan tergantung tingkatan kesulitan kita mengerjakan suatu ibadah tersebut. Tapi ini syaratnya mesti berjalan. Kalau naik motor beda hitungan. Naik motor, naik mobil itu beda kasus. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, siapa orang yang paling besar pahala salat berjamaahnya? Orang yang paling jauh rumahnya dari masjid jika dia berjalan. Ya, dengan rumus itu tadi. Nah, begitu juga dengan salat malam. Salat malam atau salat sunnah yang paling besar pahalanya setelah salat 5 waktu adalah tahajud. Karena dia mesti dimulai dengan tidur tadi. Mungkin juga ada yang bertanya, Ustaz, antara tarawih dan tahajud mana yang lebih besar pahalanya? Kalau saya pribadi menganggapnya tahajud. Karena tarawih itu gampang. Ba'da isya langsung berjamaah. Tidak terlalu sulit kita mengerjakannya. Tapi kalau tahajud, itu mesti dikerjakan anjurannya ya di akhir malam. Walaupun boleh tahajud di awal malam. Dengan rumus yang sama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, qiyamul lail itu memiliki banyak manfaat.
Nah, ini fadilah kedua dari qiyamul lail. Kalau saya menyebut qiyamul lail dan Rasulullah juga menyebut qiyamul lail, artinya tidak mesti sholat. Apapun amal kebaikan yang kita kerjakan di malam hari antara isya dan subuh, nah itu memiliki banyak manfaat. Ini ada hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami. Yang menariknya hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi. Bilal bin Rabah, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Darda, Salman Al-Farisi dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian, kata Nabi, mesti mengerjakan qiyamul lail. Ya, tidak mesti salat tadi. Apapun kebaikannya. Apa manfaatnya? Pertama, kata Nabi, ada 5. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan banyak aktivitas ibadah, ketaatan. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh sebelum kita itu, kapan mereka apa kebiasaan mereka yang paling gampang kita temui pada diri mereka, kata Rasulullah, mereka menghidupkan malamnya. Sebagai contoh lah, misalkan ada seorang ulama namanya Sa'id Al-Hariri. Beliau pernah menyampaikan kepada kita tentang manajemen waktu ulama terdahulu di dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Abu Nu'aim. Kata Sa'id Al-Hariri, ulama terdahulu membagi waktunya pada 2 bagian. Siangnya mereka mencari dunia, mencukupi kehidupan mereka sebagai seorang manusia. Malamnya mereka fokus beribadah, menunaikan amanah mereka sebagai hamba Allah. Karena kita ini Allah ciptakan untuk 2 tujuan. Pertama, khalifah, artinya mesti menjaga bumi dan ada amanah kita sebagai manusia. Yang kedua, Abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, siangnya kita mengejar dunia, dulu ulama kita juga begitu, malamnya mereka mengejar akhirat. Nah, ini artinya orang-orang soleh sebelum kita, di waktu malam itu tidak ada lagi urusan dunia mereka. Malam itu fokusnya beribadah, berkhidmat kepada Allah. Jangan-jangan selama ini waktu kita buat Allah hanya waktu sisa saja. Itu yang kita ngeri ya. Takutnya nanti Allah tanyakan pada hari kiamat, dari 24 jam waktu kalian, berapa waktu buat saya? Takutnya nggak bisa jawab kita ya. Yang kedua, manfaat qiyamul lail selain kebiasaan orang soleh, qurbatun ilallahi ta'ala. Dia akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi semua aktivitas kebaikan itu endingnya pasti kita berharap dekat dengan Allah. Karena manakala kita dekat dengan Allah, urusan kita insya Allah dipermudah. Yang ketiga, manhatun 'anil ismi, mencegah dari seseorang yang melakukan qiyamul lail tadi dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang-orang yang malamnya hidup dengan beribadah, siangnya insya Allah tidak ada keinginan untuk bermaksiat ya. Kemudian yang keempat, takfirun lisayyi'at, bisa menghapus dosa otomatis ya. Ya tentu kalau ditanya dosa apa, dosa kecil. Karena kalau dosa besar dia mesti ditaubatin dengan taubatan nasuha. Dan yang terakhir, ini yang menarik kata Rasulullah, qiyamul lail itu mataradatun lidda'i 'anil jasad, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kalau kita hidupkan malam kita. Yang ketiga, manfaat atau fadilah qiyamul lail, salat malam ya, wabil khusus salat malam ya. Dia salah satu wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ini juga wasiat Rasulullah kepada kita ya. Di dalam kitab yang berjudul Al-Kafi jilid ke-8 di halaman 79. Kitab ini memang punya orang Syiah ya, kitab Al-Kafi. Tapi nggak masalah, di situ banyak kebaikan yang masih bisa kita ambil. Bahkan beberapa hukum fikih itu, kalau kita pernah belajar fikih dan usul fikih, kita menggunakan rujukan dari ulama-ulama Syiah sebagai bahan fikih kita, bukan bahan akidah. Itu masih diperbolehkan. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu an qala
Satu di antara wasiat Nabi kepada Ali, ya Ali, kata Nabi, wahai Ali, usika fi nafsika bi khisalin fahfazha. Wahai Ali, kata Nabi, aku akan memberimu beberapa nasihat, jaga. Lalu Ali pun berkata, Allahumma a'inhu, ya Allah bantu saya untuk bisa menjalankan wasiat Nabi ini. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, alaika bisolatil lail. Nah, ini wasiat yang pertama. Yang kedua, wa alaika bisolatil lail. Yang ketiga masih sama, wa alaika bisolatil lail. Jangan tinggalkan salat malam. 3 kali Nabi menyebutkan. Jadi wasiat Nabi kepada Ali dan tentu kepada kita, jangan pernah tinggalkan salat malam. Salat yang dikerjakan di akhir malam khususnya, tahajud. Karena orang-orang yang soleh terdahulu tadi, mereka tidak mungkin meninggalkan salat malam. Yang keempat, qiyamul lail, ini kebiasaan orang-orang bertakwa. Banyak sekali dalil dari Al-Quran yang menunjukkan identitas dan kebiasaan orang-orang soleh itu adalah qiyamul lail, ya. Di antaranya ada surah Az-Zariyat. Di surah Az-Zariyat Allah menyebutkan beberapa ciri orang bertakwa. Ayat 15 sampai ayat 22. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa, kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga tadi banyak sekali mata-mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menikmati pemberian dari Allah sebagai Tuhan mereka. Apa penyebabnya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka waktu di dunia adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jahat. Di ayat 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam, kata Allah, orang-orang bertakwa itu lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, dan tidur mereka itu sangat sedikit sekali. Artinya orang-orang bertakwa di waktu malamnya mereka banyak begadang. Malam itu kan 12. Nah, saya perlu menyampaikan pembagian waktu Imam Syafi'i di waktu malam yang pernah disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syi'an Alam An-Nubala'nya. Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya 3 bagian. 12 dibagi 3, 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama Imam Syafi'i menunaikan hak manusia. Siapa hak manusia yang beliau tunaikan? Yaitu hak anak istrinya dan hak orang banyak, murid-muridnya, dan hak masyarakat yang mungkin berkonsultasi, bertanya kepada beliau. Di 4 jam pertama. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, hak manusia. Sepertiga malam keduanya, 4 jam berikutnya, Imam Syafi'i menunaikan hak dirinya untuk tidur dan beristirahat. Berarti tidurnya Imam Syafi'i cuma 4 jam. Dan 4 jam yang ketiga, sepertiga malam terakhir, Imam Syafi'i menunaikan hak Allah. Yaitu ya tahajud mungkin, baca Quran, zikir istighfar, termasuk juga mungkin berdoa dan seterusnya. 4 jam berikutnya. Di waktu malam itu Imam Syafi'i menunaikan 3 hak sekaligus. Hak manusia, hak dirinya, dan hak Allah. Dari 12 jam tadi, beliau hanya menikmati waktu untuk dirinya itu hanya sepertiga jam saja, atau sepertiga malam saja, 4 jam saja. Nah, ini artinya beliau kan orang, insya Allah kita berhusnuzan dan yakinlah Imam Syafi'i orang baik, orang bertakwa, dan beliau mengamalkan ayat ini. Nah, kita berapa jam tidurnya? Nah, ini balik ke masing-masing ya teman-teman. Ya, kalau sekarang kan Isya itu kurang lebih 7:30, berarti 4 jam berikutnya 10:30. Nah, dari 7:30 sampai 10:30 itu, ini mari kita tunaikan hak anak istri kita. Mungkin kalau kita seorang public figure, seorang ustadz juga mungkin mengajar, belajar, supaya ada hal-hal bermanfaat. Pengurus masjid. Nah, itu kan kita menunaikan hak manusia. Tidurnya 10:30 sampai 1:30 untuk diri kita. Lalu sepertiga malam terakhir, mari kita tunaikan hak Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di Quran surah Az-Zumar ayat 9,
Allah juga menyebutkan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama kata Allah orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman qanitun ana al-lail, mereka akan menghidupkan malam mereka sepanjang malam. Sajidan wa qa'ima, mereka sujud, mereka berdiri. Yahdharul akhirah, mereka menghidupkan malam mereka karena mereka takut akan hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan berharap mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka. Di Quran surah Ali Imran 113 Allah menyebutkan laisu sawa'am min ahlil kitab. Ahlul kitab itu enggak semuanya sama. Ahlul kitab itu orang Yahudi Nasrani, umat terdahulu yang pernah Allah berikan kitab kepada mereka. Yang awalnya Tuhan mereka Allah, nabi mereka Allah yang utus, kitab mereka Allah yang turunkan. Maka disebutlah mereka ahlul kitab. Semuanya itu enggak sama. Jadi ada pembagian kata Allah. Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ada di antara orang-orang yang ahlul kitab itu umat-umat yang bertakwa. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Ciri-ciri mereka akan membaca, mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah di waktu malam. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Artinya ahlul kitab yang bertakwa, orang-orang sebelum kita, mereka akan qiyamul lail, menghidupkan malam mereka. Di Quran surah Ali Imran ayat 17, ciri orang-orang bertakwa as-sabirin, yaitu mereka yang sabar manakala mendapatkan musibah. Wasadiqin, mereka orang-orang yang jujur. Wal qanitin, yaitu mereka orang-orang yang soleh, yang bertakwa. Wal munfikin, yang suka berinfak. Wal mustaghfirin bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, menjelang waktu subuh, sambil nunggu azan subuh, ba'da mereka tahajud, biasanya orang-orang bertakwa itu apa yang mereka lakukan? Beristighfar. Ya, mengejar target istighfar seperti Rasulullah 70 atau 100 kali per harinya. Bahkan bisa jadi lebih, ya. Kemudian di ayat yang lain, As-Sajadah yang sering kita baca Jumat pagi, ayat ke-15-nya dan 16. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tersungkur mereka bersujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, lalu mereka mensucikan Allah dan memuji Allah. Wahum la yastakbirun, dan orang-orang yang beriman itu tidak mungkin mereka sombong. Gak ada orang beriman yang sombong, ya, baik sombong kepada Allah maupun sombong kepada manusia. Di ayat 16-nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka itu jauh sekali dari tempat tidur. Jadi di waktu malam itu orang-orang yang beriman itu akan banyak begadang. Yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Di antaranya berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta mereka berinfak. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu juga di Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 74. Ada ayat yang sangat panjang yang mendetailkan siapa hamba-hamba pilihan Allah. Wa ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Ar-Rahman. Apa ciri mereka? Yang pertama kata Allah di ayat 63-nya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang ketika berjalan di muka bumi ini mereka tidak sombong. Jalannya penuh dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh yang mengajak mereka berdebat, mereka cukup mengatakan assalamualaikum. Artinya mereka tidak akan berdebat kepada orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini? Orang yang kalau berdebat tidak nekalah, nekatenya lah. Ya, orang-orang yang berdebat bukan mencari kebenaran, tapi supaya dianggap benar. Walaupun kita tunjukkan dalil Al-Quran dan hadis
Walaupun kita tunjukkan dalil, mungkin dari dalil akli juga yang sangat rasional, tetap aja mereka menolak. Ya, ini yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada orang-orang yang berdebat kepada kita atau bertanya, padahal dia sebenarnya tidak mau menerima fakta kebenaran, apa kata Imam Syafi'i? Tarkul jawab alal jahili jawab. Ya, meninggalkan perdebatan dan tanya jawab terhadap orang-orang yang seperti itu, itulah respon terbaik bagi mereka. Karena berdebat dengan mereka itu akan percuma. Nah, sama, kalau ke orang rumah juga sama. Ya, kalau diajak debat, menang katanya lah, cukup kita katakan assalamualaikum, udah selesai. Ya. Kemudian di ayat 64-nya, ciri ibadur rahman walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, yaitu mereka yang akan begadang di waktu malam untuk bersujud dan menghidupkan malamnya dengan banyak beribadah. Itu ciri ibadur rahman. Maka saya mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo, baik yang hadir di masjid maupun yang mendengar live streaming kita, mari sebagai ibadur rahman kita berusaha membuktikan kita itu hamba terbaik di hadapan Allah. Satu di antara yang mesti kita lakukan adalah kita mesti menghidupkan malam-malam kita, ya. Kemudian fadilah yang kelima dari qiyamul lail, salat malam itu tanda-tanda hamba terbaik. Nah, ini hadis Nabi ya. Di riwayat Imam Al-Bukhari 3738, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Hamba terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah hamba-hamba kalau dia sholat di waktu malam. Nah, berarti mereka yang tidak sholat malam, tahajud atau sholat apapun yang dikerjakan di waktu malam, bukanlah hamba terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang keenam, umat yang paling mulia itu ada dua kriterianya, kata Rasulullah. Ini ada di dalam kitab yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi hadis. Di antaranya diriwayatkan Imam Al-Khatib dalam tarikh Baghdadnya, Khatib Al-Baghdadi dia. Kemudian diriwayatkan juga Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya At-Tahajjud wa Qiyamul Lail. Imam At-Tibrani dalam kitabnya Al-Kabir. Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Imam Al-Ismaili dalam kitabnya Mu'jamahnya, dan banyak sekali nih, kalau saya mau baca banyak. Ya, ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Asyrafu ummati," umatku yang paling mulia itu ada dua kriterianya, kata Nabi. Kriteria mereka yang pertama yang mulia itu di antara kalian, kata Nabi, hamalatul Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran. Ini yang kita sebut dengan ahlul Quran. Tidak hanya menghafal Quran. Ahlul Quran itu maknanya luas. Cuma kebanyakan kita kadung memahami ahlul Quran itu kalau dia hafal 30 juz. Enggak. Ahlul Quran itu siapapun yang hidup dengan Al-Quran. Baik dengan cara mempelajarinya. Mempelajari Quran pun ada dua. Mempelajari tata cara bacanya dengan tahsin tajwid. Mempelajari kandungannya dengan ilmu tafsir. Itu yang saya dorong terus di teman-teman di One Day One Juz. Saya bilang, antum yang sudah istiqomah membaca Al-Quran, ayo sekarang kita berusaha juga mengamalkan Al-Quran. Dua-duanya penting, tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, mengamalkan jauh lebih penting daripada membacanya. Bahkan menghafal itu nggak lebih penting daripada mengamalkan Al-Quran. Kalau ada orang dia mengamalkan satu ayat Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada mereka yang hafal 30 juz Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ya, ini yang harus kita pahami dan kita luruskan. Dan alhamdulillah di One Day One Juz itu ada satu program namanya Kalkulus, kajian Quran ala Ustadz, yang bekerja sama dengan masjid kita kalau yang provinsi, di setiap satu sore diisi oleh ustadz-ustadz yang milenial ya, yang muda-muda, yang kolonial tidak masuk. Satu sore itu, nah, ustadz milenial, Ustadz Dede Purnama, Ustadz Kurnia, Ustadz Jauhar, ya Ustadz Ibad juga masuk kalau saya nggak salah, dan beberapa asatidz yang lain yang mengisi di Kalkulus itu. Ya, yang kedua,
siapa kriteria umat yang paling mulia di antara kita setelah hamalatul Quran? Wa ashabul lail, kata Nabi, yaitu mereka yang menghidupkan malam mereka dengan banyak aktivitas ketaatan. Nah, itulah hamba terbaik. Ya, kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik, hamba yang mulia menurut Rasulullah, dua ini yang harus kita kejar. Menjadi hamalatul Quran dan menjadi ashabul lail. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan belum terlambat untuk menjadi hamalatul Quran, belum terlambat. Di masjid kita kan ada belajar tahsin tajwid nih dengan Ustaz Ainur Rasyid atau Ustaz Ibad. Ikuti ya. Di masjid-masjid yang lain juga banyak ya yang membahas tentang Al-Qur'an. Dan yang kedua, ini ikhtiar secara individual, yaitu kita mesti menghidupkan malam kita dengan banyak beribadah. Bila perlu jadikan program rumah tangga kita, sampaikan ke istri kita, Bunda atau Umi, ayo satu di antara program wajib keluarga kita adalah salat malam. Atau bisa juga dengan dimulai dari maghribnya mengaji. Ya, hidupkan malamnya dengan ba'da maghrib, pokoknya tidak boleh ada aktivitas apapun, sekeluarga besar ngaji, dibimbing oleh bapaknya atau ibunya. Ya, anak-anak ikut ngaji. Kemudian ba'da isya'nya apalagi aktivitasnya, mungkin belajar agama atau apalah pokoknya. Kemudian baru nanti di sepertiga malam terakhir harus tahajud bareng, jika istri kita tidak dalam kondisi halangan. Yang ketujuh, qiyamul lail itu kemuliaan orang yang beriman. Menjadi orang beriman itu mulia, tapi ada yang menyebabkan kita lebih mulia lagi dibandingkan orang beriman yang lainnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad hasan, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kriteria yang dipakai untuk menilai sahih atau tidak hadis ini menurut Imam Al-Hakim kriteria yang sama yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad, qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, kata Sahal, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah saat itu, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ini sebenarnya pesan buat kita juga, Pak. "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Silakan kalian hidup, kata malaikat Jibril, dengan cara apapun yang kalian mau. Tapi sesungguhnya kalian mesti ingat, kalian bakal mati. Jadi kita bebas, Pak. Ada yang mau hidup dengan cara bagaimana, ya silakan. Urusan masing-masing lah. Tapi kita mesti menyadari bahwasanya kita semua pasti akan mati, ya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini juga pesan buat kita. Kalian cintai siapapun yang kalian mau cintai. Cintai keluarga, silakan. Cintai anak istri, silakan. Cintai seseorang, silakan. Tapi ketahuilah, kata malaikat Jibril, gak mungkin selamanya kalian bersama orang yang kalian cintai. Suatu saat kalian pasti akan berpisah dengan orang yang kalian cintai. Ya, tentu kematian ya, yang kita sebut. Atau bahkan bisa jadi sebelum kematian. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kepada kita juga, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kemuliaan sesungguhnya bagi orang beriman itu kalau dia menghidupkan malamnya. Itulah kemuliaan orang yang beriman yang sesungguhnya, ketika dia menghidupkan malamnya dengan banyak aktivitas ketaatan. Dan yang terakhir, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan kita berikutnya kalau kita tidak menggantungkan harapan kita kepada manusia, tapi manakala kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, itulah kemuliaan kita. Jadi kalau hati kita ini sudah berharapnya tidak lagi ke manusia tapi kepada Allah, itulah kemerdekaan yang hakiki. Karena ketika kita berharap kepada manusia, manusia sering mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Pun ini pernah nasihat Nabi yang pernah beliau sampaikan kepada seorang sahabat. Ketika datang seorang laki-laki menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah,
izni wa aujiz. Ya Rasul, kata si laki-laki tadi, kasih saya nasihat singkat, padat, tapi gampang digawi. Ada 3 kata Nabi. Pertama, pesan Nabi yang pertama kepada si laki-laki tadi, ketika sholat kata Nabi, ya, sholatlah ka'annaka sholata muwaddi, seakan-akan itu sholat perpisahan. Artinya anggap sholat kita itu sholat terakhir. Setiap kali mau sholat masih ada perasaan itu. Supaya apa? Kita berikan yang terbaik dalam sholat kita. Nah, yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan pernah mengucapkan satu kalimat apapun yang ujung-ujungnya kan minta maaf. Artinya maksud Nabi, sebelum ngomong pikirkan. Dan banyak orang-orang yang terlalu gampang mengucapkan kalimat yang pada akhirnya mereka minta maaf. Dan yang ketiga ini yang ada kaitan dengan hadis ini. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Ya, berlepas dirilah kata Nabi dari pengharapan kepada manusia. Gantungkan harapan itu semata-mata kepada Allah. Karena kita akan merdeka manakala kita berlepas dari pengharapan kepada manusia. Yang ketujuh, Qiyamul Lail itu pintu segala kebaikan. Di hadis riwayat Imam Albani dalam Sahih Imam At-Tirmidzi dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi bersabda kepada beliau, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'az, mau enggak, kata Nabi, wahai Mu'az, aku sampaikan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Ya, kalau ini kamu lakukan, kamu akan jadi orang baik dan banyak lahir kebaikan dari dirimu. Yang pertama kata Nabi, as-saumu junnah, puasa. Puasa itu tameng yang akan menghindari kita dari banyak kemaksiatan. Yang kedua kata Nabi, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Banyak-banyaklah bersedekah kata Nabi. Karena bersedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api yang tengah panas. Begitulah sedekah menghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga kata Nabi, pintu kebaikan itu wasolatur rajuli min jawfil lail, salatnya seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Nah, ini artinya pintu kebaikan. Tengoklah, maaf beribu maaf, orang-orang yang suka tahajud, suka qiyamul lail, atau suka menghidupkan malam yang khususnya di sepertiga malam terakhir, insya Allah mereka orang-orang baik dan banyak lahir kebaikan dari diri mereka. Yang kesembilan, qiyamul lail itu pintu kemuliaan pada hari kiamat. Nanti di hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya tentang kitab yang beliau tulis tadi, At-Tahajjud wa Qiyamul Lail, ada hadis yang beliau kutip dari Asma binti Yazid. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, "Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumal qiyamah." Ketika nanti kata Rasulullah, Allah kumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir dari manusia pada hari kiamat, nada munadi, Allah akan bertanya dan memerintahkan, liyakumil ladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Silakan kalian berdiri kata Allah, orang-orang yang malamnya dihidupkan dengan banyak kebaikan, dibanggakan oleh Allah di hadapan semua makhluk saat itu. Nah, ini kan kemuliaan yang tidak tertandingi, apalagi dibanggakan di semua makhluk pada hari kiamat. Yang ke-10, salat malam itu wasilah banyak kebaikan. Di antaranya kalau antum pengen masuk surga, salat malam. Di hadis riwayat Imam Albani dari Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, ucapkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah di waktu malam ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bis salam." Kalau ini kalian lakukan, kalian akan mudah masuk surga. Ucapkan salam, berbagi makanan, silaturahim, dan yang terakhir salat malam. Wasilah masuk surga. Kemudian tidak hanya sekadar masuk surga, kita juga kalau salat malam, insya Allah atau qiyamul lail akan mendapatkan kamar khusus nanti di surga. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib
dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Rasulullah, inna fil jannah ghurafa. Di surga itu nanti ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Dari luar pacak nengok ke dalam, dari dalam pacak nengok keluar. Dan kamar ini sangat khusus sekali. Ada seorang sahabat namanya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Ya Rasul, buat siapa tuh kamar-kamar yang ada di surga? Kata Nabi, buat mereka yang melakukan 3 hal. Yang pertama, liman atobal kalam. Orang-orang yang ngomongnya baik. Ya kalau kita ngomongnya baik, dapat kamar khusus. Tapi kalau kita ngomongnya tidak baik, suka ngomongin orang, ngomongnya kasar, ketus, sama siapapun, gak baik lah intinya. Gak dapat tuh kamar tuh. Yang kedua, wa at'amat ta'am. Untuk mereka yang suka berbagi makanan. Ini sangat bagus sekali, ya, suka berbagi makanan. Silakan teman-teman, ini saya rasa nggak perlu jadi orang kaya berbagi makanan. Beli martabak aja udah bisa berbagi makanan gitu. Ya, beli seluyang buat kita, nah 1 loyang berikutnya bagi ke tetangga. Atau di Pangkal Pinang ini kan di waktu malam tengoklah banyak sekali tukang parkir, bagi sama mereka. Ya. Kalau udah ketemu tukang parkir ya bolehlah WA saya sesekali. Ya, bagi makanan ya. Ayo, saya tantang minggu depan siapa yang mau bawa konsumsi pada subuh. Ayo, nggak ada kan? Nah, di masjid lain ada tuh konsumsi pada subuhnya. Mudah-mudahan minggu depan ada nih. Ya, kalaupun nggak tiap hari ya minimal Senin pagi lah ada. Ya, pengurus nih, dengar nih pengurus nih. Ya, ayo berbagi makanan. Ini itu akan mendapatkan kamar khusus nanti di surga insyaallah. Yang terakhir, untuk siapa kamar tadi kata Nabi? Wabata qa'ima wan nasu niyam, untuk mereka yang tidak tidur begadang di waktu malam ketika manusia banyak tertidur. Kemudian berikutnya, salat malam itu jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya tahajud ya. Wasilah dibangkitkan di kedudukan yang mulia. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam itu kata Allah, tahajudlah kalian sebagai ibadah sunnah. Karena tahajud memang tidak wajib. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Kalau itu kalian lakukan kata Allah, semoga Allah membangkitkan kalian pada hari kiamat di makom yang paling mulia, di tempat yang tertinggi, dibanggakan di hadapan semua makhluk. Kemudian qiyamul lail itu wasilah kemuliaan hari kiamat. Di hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan beberapa perawi hadis yang lain banyak ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Rasulullah bercerita tentang 3 golongan. Salasatun yadhaqullahu ilaihim, yang Allah banggakan. Yang Allah tersenyum melihat 3 golongan ini. Siapa mereka? Yang pertama, ar-rajulu yaqumu minal lail, mereka yang menghidupkan malam mereka. Allah bangga-banggakan nanti pada hari kiamat dan Allah tersenyum lihat mereka. Yang kedua, wal qaum iza safu lis-shalah, kaum yang berdiri di saf-saf salat berjamaah. Nah, ini golongan kedua yang Allah banggakan. Yang ketiga, wal qaum iza safu lil qital, orang yang berbaris tidak hanya untuk saf salat tapi untuk berperang di medan tempur. Allah banggakan. Satu di antaranya tadi adalah mereka yang salat malam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya orang yang qiyamul lail akan selamat pada hari kiamat. Di hadis riwayat Imam Ar-Rafi'i dalam At-Tadwin fi Akhbari Qazawain ya. Dan ini juga diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi ya. Imam Al-Mujtahidi juga sama meriwayatkan hadis ini dalam Masyikhahnya dari Usamah bin Zaid. Nabi bersabda, "Kullu 'ainin baqiyah yaumal qiyamah illa 4 a'yun." Semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 4 mata. Mata yang pertama yang tidak akan menangis kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pernah menangis karena takut sama Allah. Di dunia, maka hari kiamat dia tidak akan menangis lagi. Yang kedua, wa ainun fuqiat fi sabilillah. Mata yang bergadang demi memperjuangkan agama Allah.
Nah, ini mata para mujahidin, termasuk siapapun yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, wa ainun ghaddat an maharimillah, mata yang terjaga dari melihat yang Allah haramkan. Nah, mata yang keempat, wa ainun batat sahiratun sajidah, mata yang begadang di waktu malam demi bersujud kepada Allah. 4 mata yang akan selamat pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya qiyamul lail, wasilah doa diijabah. Karena waktu yang mustajab untuk berdoa diantaranya adalah sepertiga malam terakhir. Dan yang terakhir, orang yang qiyamul lail itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, disayang oleh Allah. Mengapa? Allah akan merahmati, kata Nabi, seorang suami yang bangun di malam hari dan membangunkan istrinya. Begitu juga Allah akan rahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk salat malam. Suami istri yang seperti itu, rumah tangganya akan banyak lahir kasih sayang dari Allah. Anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya berkah, dan insya Allah yang seperti ini rezeki pun akan mengalir dengan lancar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut tema yang baru. Semoga dengan materi tentang qiyamul lail, salat malam, atau apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan di malam ini bisa menambah motivasi kita untuk terus memperbaiki diri kita, mengupgrade kebaikan-kebaikan kita, menaikkan level kemuliaan kita di hadapan Allah. Tausiah ba'da subuh yang sering kita dengar ini, harapannya tidak hanya sekedar menjadi ilmu, tapi harapannya ilmunya bermanfaat, menghadirkan amal, kemudian bisa kita sampaikan juga kepada keluarga kita. Saya yakin teman-teman setiap subuh dengar tausiah banyak dari guru-guru kita. Lah layak sebenarnya antum-antum yang duduk ini jadi ustadz, karena banyak ilmunya. Ya, tinggal ketika dengar ilmu itu nyangkut dah ilmu pertanyaan. Takutnya masuk telinga kanan, bukan keluar telinga kiri. Dia siapa tahu dia ada nyangkut. Ngeri ya, masuk telinga kanan keluar lagi. Nah, tidak ada masuk sama sekali gitu. Nah, itu yang kita ngeri. Maka pada subuh itu kan Nabi selalu minta 3 hal tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menghadirkan banyak kebaikan. Tapi kalau ilmu yang hanya menjadi pengetahuan, itu tidak bermanfaat. Saya teringat betul ucapan ibunya Imam Az-Zuhri kepada beliau. Kata ibu Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri ini pada masanya dikenal dengan faqihul Arab, orang Arab yang paling ngerti ilmu fikih. Setiap kali ibunya mengantarkan anaknya untuk belajar kepada seorang guru, ibunya selalu berpesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau kamu belajar 10 huruf hijaiyah, kamu tengok nak, 10 huruf itu menambah rasa takutmu enggak sama Allah? Kenapa wahai bunda, kata Imam Az-Zuhri, kalau tidak berhenti nak, berhenti kamu belajar. Karena ilmu yang tidak menambah rasa takut, ilmu yang tidak menghadirkan kebaikan, ilmu yang tidak memotivasi kita berbuat amal soleh, ilmu yang seperti itu akan mencelakakan kita nak. Ya, makanya pintar itu belum tentu benar, ya. Tapi kalau benar, insya Allah pintar. Rasulullah bersabda, "Man isdada ilma, walam yasdad huda, lam yasdad minallahi illa bu'da." Kalau kalian ilmu bertambah, tapi hidayah tidak bertambah, yang seperti itu akan semakin jauh dari Allah. Semoga sekali lagi harapannya, ini mudah-mudahan nasihat buat saya pribadi juga. Setiap kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.